kita haram, nggak boleh dimakan. Terlebih biawak yang ada di kita hidup di dua alam kan, bisa di darat, bisa di laut. Adapun yang dimaksud dengan dob di sini biawak gurun, dan itu contoh takrir persetujuannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pernah kita jelaskan di pertemuan Ramadan yang lalu. Kemudian kita juga sudah jelaskan bahwa ada namanya marfu hukman, hadis marfu secara status, yaitu ketika seorang sahabat mengucapkan sebuah ucapan atau perbuatan yang mana itu disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memenuhi berapa syarat? 7 syarat. Kemudian kita juga sudah jelaskan di antara contoh persyaratan yang dipersyaratkan adalah misalkan seorang sahabat menyampaikan sebuah hadis yang disandarkan kepada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, misalkan apa? Perkataan Asma binti Abi Bakar, dia mengatakan, "Dzabahna ala ahdin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam farosa." Kami pernah menyembelih pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seekor kuda. Maka perkataannya Asma ini statusnya jadi hadis yang marfu secara status karena disandarkan kepada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan contoh-contoh yang lainnya. Kemudian kita juga sudah jelaskan apa itu khobar mauquf, bahwa khobar mauquf itu khobar yang disandarkan kepada sahabat dan tidak mencapai hukum marfu, artinya disandarkannya kepada perkataan atau perbuatan sahabat. Kemudian yang berikutnya adalah maqtu'. Maqtu' berarti disandarkan kepada tabi'in, perkataan tabi'in. Contohnya perkataan Ibnu Sirin, "Inna hadzal ilma dinun fangduru amman ta'khuduna dinakum." Kemudian kita sudah jelaskan itu siapa itu sahabat. Sahabat Nabi adalah orang yang bertemu, berjumpa, melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beriman kepada Nabi dan meninggal di atas Islam. Jika ada seorang sahabat pernah bertemu, pernah berjumpa, beriman kepada Nabi, kemudian murtad, kemudian masuk Islam lagi, maka ketika dia meninggal di atas keislaman tetap dianggap seorang sahabat. Contohnya Ash'as ibn Qais. Namun apabila seorang pernah bertemu dengan Nabi, melihat Nabi, beriman kepada Nabi, kemudian murtad, maka tidak dianggap sahabat. Contohnya Abdullah ibn Khattal dan yang lainnya. Atau sahabat yang pernah beriman kepada Nabi tapi tidak berjumpa dengan Nabi, maka juga tidak dianggap sahabat tapi disebut mukhadram. Contohnya Najasyi. Kemudian kita sudah sampaikan bahwa sahabat itu semuanya thiqat, semuanya udul. Ya, para sahabat itu orang-orang istiqomah, orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, tidak perlu diperiksa kredibilitasnya berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan juga As-Sunnah. Kemudian juga sudah kita bahas sahabat yang paling terakhir meninggal adalah Amir ibn Wathilah Al-Laythi. Meninggal di mana? Di Makkah tahun 110 Hijriah. Maka siapapun yang lahir setelah tahun 110 Hijriah, maka tidak dikategorikan sebagai sahabat. Dan juga contoh-contoh, boleh antum ambil contoh satu persatu sahabat yang terakhir meninggal, misalkan di Madinah, di Syam, di Basrah, di Kufah, di Mesir. Yang jadi pertanyaan gak tahu yang mana yang keluar nanti di ujian. Jadi mau gak mau harus antum tahu siapa yang terakhir meninggal di Damaskus, siapa yang terakhir meninggal di Basrah, siapa yang terakhir meninggal di Kufah, siapa yang terakhir di Mesir. Kemudian
Kita juga sudah jelaskan faidah mengetahui sahabat yang terakhir meninggal. Kemudian kita juga sudah bahas ada 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini pun kalau bisa kita hafal orang-orangnya. Abu Hurairah, kemudian Anas ibn Malik, Abdullah ibn Umar, Aisyah, Abdullah ibn Abbas, Jabir ibn Abdullah, Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhum ajmain. Namun bukan berarti 7 sahabat inilah yang mutlak paling banyak meriwayatkan hadis. Bisa jadi sahabat yang lain juga ada yang lebih banyak meriwayatkan hadis, namun ada beberapa sebab yang menjadikan mereka tidak dikategorikan sebagai 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Imma karena lebih dulu meninggal seperti Hamzah yang meninggal di perang Uhud, kemudian atau karena kesibukan dengan sesuatu yang lebih penting, misalkan urusan kepemimpinan seperti Utsman, atau dikarenakan dua-duanya, meninggal lebih awal dan juga sibuk memimpin, yaitu contohnya Abu Bakar. Kemudian kita sudah jelaskan apa itu mukhadram. Mukhadram itu adalah orang yang beriman kepada Nabi di kehidupannya Nabi, pada zamannya Nabi, tapi tidak berjumpa dengan Nabi. Contohnya Najasyi. Dan mukhadram itu kedudukannya di tengah-tengah antara kedudukan sahabat dengan kedudukan tabi'in. Maka kedudukan mukhadram itu disebut dengan kibaru tabi'in. Kemudian juga sudah kita jelaskan siapa itu tabi'i. Tabi'in itu adalah orang yang berjumpa dengan sahabat, beriman kepada Nabi dan meninggal di atas Islam. Dan jumlah tabi'in juga sangat banyak dan mereka ada 3 tingkatan. Ada tabi'in kubro, sugro, sama wusto. Kubro itu yang paling banyak meriwayatkan hadis dari sahabat. Sugro yang paling banyak meriwayatkan hadis dari tabi'in tapi sedikit meriwayatkan dari sahabat. Adapun wusto yang paling banyak meriwayatkan hadis dari sahabat dan juga kibaru tabi'in. Kemudian juga sudah kita jelaskan apa itu isnad. Isnad itu adalah kumpulan rawi hadis yang menyampaikan hadis kepada kita. Dan dibagi menjadi 2, ada yang namanya isnadul ali sama isnad nazil atau nuzul. Ada namanya uluwus sifah, ada uluwul adad, ada nuzulus sifah, ada nuzulul adad. Kemudian ada namanya as-sahul asanid. Ya, sanad yang paling sahih. Yang paling sahih ini berkaitan dengan sahabatnya atau berkaitan dengan tempat atau berkaitan dengan tema hadis. Dan ya silakan dihafalkan as-sahul asanid Abu Hurairah siapa saja orangnya, as-sahul asanid Abdullah ibn Umar siapa saja, as-sahul asanid Anas ibn Malik siapa, dan lain sebagainya. Kemudian juga sudah kita jelaskan, sebagian menganggap bahwa riwayatnya Amr ibn Shu'aib dari bapaknya, dari kakeknya, ini riwayat yang munqati', namun yang rajih tidak munqati', tidak terputus. Kemudian kita juga sudah jelaskan apa itu musalsal. Musalsal itu adalah adanya kesesuaian antara satu rawi dengan rawi yang lain, ya. Kemudian kita juga sudah jelaskan tahammul hadis wa adauhu. Bedanya tahammul dengan ada. Kalau tahammul nerima atau meriwayatkan? Nerima. Kalau ada yang menyampaikan. Ya, mudahnya tahammul itu berarti yang menanggung, yang memikul, dia yang menerima hadis. Adapun adaul hadis yang menyampaikan hadis. Kemudian kita sudah sebutkan ada 3 syarat. Ada namanya syarat tamyiz. Yang menerima hadis gak boleh anak kecil yang belum masuk usia tamyiz. Usia tamyiz itu berapa tahun? 7 tahun. Maka kalau ada seseorang yang belum masuk usia tamyiz, nerima hadis, sudah dewasa meriwayatkan hadis, diterima atau tidak? Contohnya siapa? Mahmud ibn Rabi' al-Ansari. Kemudian yang kedua, berakal.
maka tidak sah bagi orang yang gila, dan selamat dari penghalang, maka tidak sah sebuah hadis diterima oleh orang yang dalam keadaan ngantuk, kondisinya bising, atau dalam keadaan sibuk dengan perkara yang lain. Kemudian sudah kita jelaskan tingkatan menerima hadis itu ada 3, ada namanya sama' ma'alab min labdi syekh, mendengar dari perkataannya syekh, dan yang paling tinggi adalah imla atau dikte. Yang kedua, membaca di hadapan syekh atau disebut dengan ard. Yang ketiga, ijazah. Yang ketiga, ijazah. Kemudian sudah kita jelaskan ijazah itu ada 3 syaratnya. Yang pertama, orang yang diberikan ijazahnya harus spesifik, atau bukan orangnya, riwayat yang diijazahkannya harus spesifik, ya. Yang kedua, orangnya juga harus ada, tidak boleh tidak ada. Yang ketiga, yang nerimanya juga harus spesifik. Kemudian yang berikutnya adalah adaul hadis, meriwayatkan hadis. Yang dimaksud dengan adaul hadis adalah iblaguhu ilal ghair, menyampaikan kepada yang lain. Dan syaratnya juga ada 5. Yang pertama, harus berakal. Yang kedua, balik. Boleh nerima hadis dari yang belum sampai usia balik kalau dia sedang masa menuju balik. Contohnya siapa? Amr ibn Salamah. Kemudian yang ketiga adalah Islam. Yang keempat adalah, yang kelima as-salamah minal mawani'. Kemudian sudah kita jelaskan juga siyagul ada. Ya, ada haddatsana, ada akhbarona, dan lain sebagainya. Kemudian terakhir kemarin kita sudah membahas kitabatul hadis, penulisan hadis. Sudah kita jelaskan penulisan hadis ada berapa fase? 2. Fase pertama fase pelarangan. Kenapa dilarang? Ada berapa sebab? 3. Yang pertama, khawatir bercampur antara Al-Quran dengan hadis. Yang kedua, wahyu masih terus turun. Yang ketiga, kemudian kita juga sudah jelaskan hukum menulis hadis. Hukum asalnya boleh atau tidak? Boleh. Menulis hadis hukum asalnya boleh, apalagi ketika di situ menjadi sarana, menjadi wasilah kebaikan supaya tidak hilang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sudah kita jelaskan orang pertama yang diizinkan oleh Nabi untuk menuliskan hadis dari Nabi siapa? Abdullah ibn Amr ibn As. Kemudian dalil awal Nabi membolehkan menulis hadis dikarenakan permintaan seseorang dari Yaman yang bernama Abu Syah. Abu Syah ketika Nabi khutbah di Fathu Makkah. Ketika Nabi khutbah di Fathu Makkah. Kemudian sudah kita jelaskan sifat penulisan hadis itu ada 2. Ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah. Yang wajib itu adalah menulis hadis harus dengan tulisan yang jelas. Tidak boleh tidak jelas, supaya tidak membuat iskal ataupun iltibas, buat orang bingung. Adapun yang sunnah sudah kita jelaskan beberapa. Di antaranya sunnahnya adalah kalau menulis lafaz Allah maka ditambahkan azza wa jal atau ta'ala atau subhanahu wa ta'ala. Apabila menulis lafaz sallallahu alaihi wasallam, ditulisnya harus lengkap, tidak boleh disingkat. Baik disingkat dengan huruf ataupun sebagiannya, misalkan alaihi sholah ataupun alaihi assalam. Kemudian sudah kita jelaskan tidak boleh mengkhususkan sahabat dengan pujian tertentu yang khusus dibandingkan pujian kepada sahabat yang lain. Seperti perkataannya orang-orang Syiah yang ketika menyebut nama Ali mereka mengatakan karramallahu
wajhah. Kemudian sudah kita jelaskan juga untuk membedakan antara di awal dengan matan hadis maka harus ada tanda dalam kurung atau tanda bulat ataupun yang lainnya. Kemudian ketika salah maka dicoret dari awal di atas, kalau ada yang kurang maka diberikan panah, dibenarkan atau panahnya di atas atau panahnya di bawah, ya. Kemudian tidak boleh memisah antara dua kalimat yang itu maknanya satu. Ya, misalkan basyir qatila ibna Safiyah. Berilah kabar gembira kepada pembunuhnya Ibnu Safiyah. Tidak boleh kata basyir dengan qatil dipisah. Kemudian juga sudah kita jelaskan secara singkat kemarin, diusahakan menjauhi rumus atau menyingkat, kecuali singkatan-singkatan yang memang sudah diketahui, difahami oleh para ulama hadis, seperti sana berarti haddatsana, atau nun panjang, dasana, ana, abana, qaf dan lain sebagainya. Nah, taib, kita masuk kepada pembahasan yang terakhir biidnillahi ta'ala pada pertemuan yang ke-10 di Ramadan 1447 Hijriah. Kita mulai dengan tadwin as-sunnah. Tadwin as-sunnah. Yang dimaksud dengan tadwin as-sunnah adalah penyusunan as-sunnah. Jadi bedakan antara penulisan dengan penyusunan. Kalau disusun itu berarti kan sudah disusun untuk dijadikan sebuah buku, catatan. Itu namanya tadwin. Dawwana yudawwinu tadwinan. Tapi kalau kemarin kitabatul hadis itu baru ditulis. Ada yang mungkin nulisnya di pelepah kurma, ada yang nulisnya di tulang, belum dikumpulkan dalam bentuk buku atau dikumpulkan dalam bentuk satu manuskrip ataupun yang lainnya. Nah, yang kita bahas saat ini adalah tadwinus sunnah. Sebelum kita baca yang di buku, agar memudahkan pemahaman kita terkait dengan sejarah tadwinus sunnah, jadi Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah, yang pertama kita harus fahami bahwa di masa Nabi SAW hadis belum dikodifikasi secara resmi, belum disusun secara resmi. Itu yang harus kita fahami dulu. Jadi hadis zaman Nabi memang belum disusun dalam bentuk buku, belum disusun dalam bentuk tulisan yang rapi. Ya, karena sebagaimana kita sudah jelaskan, fokus utamanya adalah menjaga dan menulis Al-Quran. Itu fokus utamanya. Jadi memang di awal-awal fokusnya Nabi adalah bagaimana para sahabat itu menghafal Al-Quran, faham isi kandungan Al-Quran, dan mengamalkan isi Al-Quran. Makanya dulu para sahabat tidaklah mereka menghafal 10 ayat, tidak akan nambah 10 ayat berikutnya, kecuali mereka sudah faham tafsirnya, faham maknanya, dan sudah mengamalkan. Nah, ini bedanya kita dengan mereka. Para sahabat itu tidak akan nambah lebih daripada 10 ayat, kecuali 10 ayatnya sudah mereka fahami maknanya, fahami tafsirnya, kemudian mereka amalkan. Nah, dari sinilah makanya sekali lagi ma'asyiral muslimin, metode beragama yang paling baik adalah metode beragama dengan metode beragamanya siapa? Para sahabat. Itulah kenapa disebut salafus soleh. Jadi manhaj itu adalah metode beragama berdasarkan pemahamannya siapa? Sahabat dan generasi terbaik umat ini. Kalau ditanya kenapa kita harus mengikuti pemahaman mereka? Karena mereka yang belajar langsung di majelisnya Nabi. Mereka kalau ada yang tidak paham tanya langsung kepada Nabi. Mereka yang paling tahu tafsir tentang Al-Quran. Makanya mereka itu sekali lagi tidak akan nambah hafalan mereka lebih dari 10 ayat sampai 10 ayat ini betul-betul mereka fahami dengan benar. Faham, tahu tafsirnya, amalkan, baru mereka sampaikan. Dan itu pun dicontoh kalau kita bicara terkait dengan hadis. Sebagian para ulama hadis tidaklah mereka menuliskan hadisnya ke dalam kitab mereka, melainkan mereka amalkan dulu. Nah, ini memang paling susah. Makanya Anda bilang, antum jadi jangan dikira
jadi ustadz, jadi ulama, orang yang berilmu itu mudah. Kami yang akan pertama kali dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Sebelum antum-antum yang mendengarkan, kami yang pertama yang dimintai. Kadang kita mudah bicara tentang keutamaan sodakoh. Pertanyaan, antum udah sodakoh atau belum kan gitu kan? Kita gampang bicara sabar. Sudah sabar atau belum? Makanya mari kita contoh, misalkan salah satu contoh dijelaskan oleh para ulama, ya, apa yang dilakukan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Kita tahu Imam Ahmad punya namanya Musnad Imam Ahmad yang nanti akan kita jelaskan juga sebetulnya. Namun mungkin bukan di Ramadan saat ini, Ramadan berikutnya insyaallah. Imam Ahmad itu punya kitab namanya Musnad Imam Ahmad. Beliau tidak akan memasukkan hadis ke dalam kitab Musnadnya sebelum beliau mengamalkan hadis tersebut. Jadi pernah satu hari di mana beliau ingin memasukkan satu hadis Nabi ke dalam kitabnya tentang masalah berbekam. Masalah apa? Bekam. Di mana Nabi SAW pernah pernah minta dibekam, kemudian Nabi memberikan upah. Dan upahnya itu cukup besar. Anda lupa pakai hitungan dinar atau dirham. Yang penting Anda coba konversi itu mungkin sekitar zaman sekarang ya, di atas 2 juta. Bekam 2 juta. Coba ada nggak di antara antum yang berani bayar tukang bekam 2 juta? Paling mahal kita bekam berapa? Satu paket 300 ribu itu udah paling mahal tuh biasanya tuh. Dari kepala sampai bawah itu pun biasanya plus refleksinya biasanya. Imam Ahmad sampai ngumpulkan uang, Anda lupa jumlah dinarnya, sekian dinar, supaya dia bisa mempraktikkan. Dia panggil tukang bekam, dia bekam, kemudian dia kasih sejumlah uang sesuai dengan yang Nabi pernah berikan kepada tukang bekam. Sampai segitunya. Para ulama mencontoh sunnah Nabi SAW. Kalau kita mikir-mikir kan 2 juta ngasih tukang bekam, wah, ya, cuman dibekam ngasih 2 juta kan mikir-mikir. Tapi ya itulah mereka. Bahkan kita tahu nanti Imam Al-Bukhari rahimahullah, tidaklah beliau selesai dari satu bab menulis kitab sahihnya, melainkan beliau sholat, ya, di belakang kubur Nabi SAW, ya, dan itu beliau selalu lakukan. Ya, selalu beliau lakukan. Dan contoh-contoh nanti yang sebetulnya akan kita bahas di pembahasan yang akan datang. Ini sekedar muqaddimah saja. Artinya para sahabat dulu, para ulama dahulu tidaklah mereka menyampaikan suatu ilmu kecuali mereka amalkan dulu. Nah, ini bedanya kita dengan mereka. Kalau kita kan enggak, ngomong aja dulu, gitu kan? Urusan amal urusan belakangan. Nah, ini beda kita dengan mereka. Nah, maka sekali lagi fokus utama saat itu adalah menjaga dan menulis Al-Quran. Ya, menulis Al-Quran. Sehingga pada zaman Nabi belum dikodifikasi, belum disusun itu hadis. Karena kemarin sudah Nabi pernah sampaikan, ya sebagaimana kita sampaikan di pertemuan yang lalu, Nabi pernah bersabda, la taktubu anni siwal Quran. Jangan kalian menulis untukku selain Al-Quran. Faman kataba anni ghairul Qur'an falyamhuhu. Siapa yang menulis bagiku selain Al-Qur'an maka dihapus. Kemudian setelah itu datanglah pada masa sahabat. Pertanyaannya, apakah zaman sahabat juga sudah dikumpulkan? Maka jawabannya juga belum. Belum dikumpulkan pada zaman sahabat. Jadi waktu itu periwayatan hadis di zaman sahabat itu lebih menggunakan 3 metode. Metode yang pertama hafalan. Dapat hadis dihafal, dapat hadis dihafal, dapat hadis dihafal, belum ditulis. Ya. Lebih banyak menggunakan hafalan. Karena sebagaimana kita jelaskan, yang pertama kali diizinkan untuk menulis hanya siapa? Abdullah ibn Amr ibn As. Jadi lebih sahabat itu gunakan kekuatan hafalan mereka. Atau dengan cara yang kedua, duduk di majelis ilmu. Seperti ini. Ya, mungkin Nabi membacakan, mereka dengarkan. Mereka tanya tafsirnya, mereka tanya. Atau yang ketiga, saling meriwayatkan di antara mereka dengan sangat ketat. Satu dengan yang lain saling meriwayatkan saja. Oh, saya pernah dengar hadis dari Nabi seperti ini. Nanti datang lagi sahabat yang lain, saya pernah dengar hadis dari Nabi seperti ini. Jadi saling apa? Meriwayatkan satu dengan yang lainnya. Saling ngasih kabar satu dengan yang lainnya. Dan para sahabat sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis.
Karena mereka faham betul dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man kadzaba alayya muta'ammidan, falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku, kata Nabi, maka bersiaplah untuk menyiapkan tempat duduknya di dalam api neraka. Maka mereka sangat berhati-hati dalam menyampaikan hadis. Nah, barulah pada masa tabi'in itu mulai ditulis secara lebih luas. Jadi setelah banyaknya para sahabat yang wafat, banyak sahabat yang meninggal, maka tersisa generasi tabi'in. Maka mereka khawatir karena sudah mulai banyak sahabat yang meninggal, sedangkan yang meriwayatkan hadis dari Nabi itu siapa? Sahabat. Dan para tabi'in dapat riwayatnya dari para sahabat. Terlebih Islam sudah mulai nyebar ke penjuru-penjuru dunia. Para tabi'in juga sudah mulai nyebar. Sehingga sulit nanti untuk mengumpulkan karena udah mulai nyebar nih kemana-mana. Ya, maka muncul kekhawatiran, takutnya banyak yang lupa. Karena sudah ada yang pergi ke Basra, ke Kufah, kemana-mana mereka pergi ke penjuru-penjuru dunia untuk melakukan penaklukan, untuk melakukan dakwah. Maka dikhawatirkan sudah mulai banyak yang lupa. Ditambah dikhawatirkan sudah mulai banyak para ulama yang meninggal. Sedangkan hadis di otak mereka kan, di hafalan mereka. Gitu kan? Belum terbukukan, ini dikhawatirkan. Yang ketiga, mulai muncul kebohongan dan dusta atas nama Nabi. Zaman sahabat nggak ada, sahabat takut berdusta atas nama Nabi. Tapi setelah zaman itu, datang setelah generasi sahabat, mulai orang berani apa? Berbohong atas nama Nabi. Dan sudah kita jelaskan kan, ada banyak faktor kenapa orang bikin hadis palsu. Ada karena memang faktor jualan, biar jualannya laku, faktor politik, faktor pengen dapat dunia, banyak. Makanya mulai mereka berani berbohong atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan, ya mohon maaf kalau bahasa kita sekarang paling laku itu jualan agama, kan gitu kan? Apalagi dibumbuin pakai hadis. Antum pakai jualan gitu kan? Buat aja hadis palsu gitu kan? Orang laku. Oh, ini ada nih. Ini Tibbun Nabawi, padahal nggak ada kaitannya dengan pengobatan Nabi. Nabi nggak pernah berobat dengan itu, tapi oh ini Tibbun Nabawi dibuat hadisnya misalkan. Itu kan laku orang akhirnya. Oh iya Nabi pernah berobat dengan hal itu, gitu kan. Dia jualan makanan tertentu, dibuatlah hadis tentang keutamaan makan ini, bahwa Nabi pernah makan daging ini misalkan. Dibuat. Nah, mulai muncul kebohongan-kebohongan. Maka inisiasi penyusunan hadis ini dimulai dari Khalifah Bani Umayyah, yaitu Umar ibn Abdul Aziz. Jadi dimulainya dari zaman siapa? Umar ibn Abdul Aziz. Beliau langsung nulis kepada para gubernurnya dan para ulama untuk mengumpulkan hadis. Dan orang pertama yang ditunjuk oleh Umar ibn Abdul Aziz adalah Muhammad ibn Syihab Az-Zuhri. Muhammad ibn Syihab Az-Zuhri. Sebagaimana Az-Zuhri mengatakan, amarona Umar ibn Abdul Aziz bi jam'is sunan. Umar ibn Abdul Aziz pernah memerintahkanku untuk mengumpulkan sunnah-sunnah. Jadi berarti di zaman Nabi belum disusun. Di zaman sahabat juga belum. Di zaman tabi'in juga baru akan mulai. Dan mulainya di zaman Khalifah Bani Umayyah, yaitu pada zaman Umar ibn Abdul Aziz. Dengan alasan tadi, para ulama sudah mulai banyak yang meninggal, para sahabat banyak yang meninggal, para tabi'in sudah mulai tersebar kemana-mana, maka khawatir sunnah ini tidak tersusun dan hilang. Maka mulailah generasi-generasi kitab hadis mulai lahir dan disusun. Contoh misalkan kitab-kitab awal yang terkenal dalam kitab hadis adalah kitabnya Muwatta Imam Malik. Kitab hadis yang terkenal di awal-awal adalah kitab hadisnya Muwatta Imam Malik. Dan Masya Allah sampai detik ini Muwatta'nya Imam Malik masih ada dan masih dipelajari. Dan kata para ulama ini menunjukkan keikhlasan beliau dalam nulis. Padahal Imam Malik sudah berapa lama beliau meninggal. Tapi kitab Muwatta masih dipelajari.
Ya, terakhir kami belajar kitab Muwatta itu di semester 8, salah satu dosen kami, dia punya kajian di salah satu masjid di Madinah. Dan satu hal yang kami ingat itu perjuangan beliau menghadirkan murid untuk bisa dengar kajian. Di kita mana ada kajian kita dikasih ongkos pulang balik ke rumah. Anak ingat sekali. Bahkan sampai saking pengennya para mahasiswa hadir di majelisnya beliau, dia bilang, yang rajin di majelis saya hadir di luar kampus, saya tambahkan nilainya 2 poin di ujian. Dan Masya Allah, sampai dia mengkoordinir satu orang di antara kita jadi leadernya, jadi roisnya. Pokoknya catat, siapa yang datang ke majelis saya, kasih pulangnya ongkos. Dan siapkan mobil, ana bayar. Karena memang di sana itu tidak mudah mengadakan kajian. Jadi kajian itu tidak boleh mengadakan kajian sendiri, kecuali resmi, dapat muwafaqah, dapat persetujuan dari namanya Wizaratul Auqaf wa Syu'un Islamiyah, atau di kita Kemenag. Jadi nggak bisa tiba-tiba ngadain kajian begini. Al-Ikhlas mau ngajian program mulazamah mustalahul hadis, nggak bisa tiba-tiba begitu DKM bikin, harus lapor dulu ke pemerintah. Lihat dulu siapa yang ngisi, gimana latar belakangnya, apa kitab yang dikaji, bahas, dapat cap, oke. Dan flyernya nggak kayak kita, siapapun bisa bikin flyer pakai Canva gitu kan, bikin kajian di share, nggak bisa. Flyer yang boleh di share adalah flyer yang sudah dapat ada capnya dari kementerian. Ya. Jadi masjid-masjid itu nggak bisa sembarangan orang isi kajian, harus yang mereka dapat muwafaqah. Dan saya ingat sekali ya, di antara majelis Muwatta yang kami ikuti adalah di majelis beliau. Dan beliau sampai kasih ongkos. Diongkosin. Pokoknya yang datang ke majelis saya, pulang saya ongkosin. Yang penting kamu mau datang hadir. Ini contoh bagaimana ya zaman sekarang masih ada orang-orang yang memang Masya Allah semangat untuk menyampaikan ilmu. Ya. Kemudian misalkan ada namanya kitab Musannaf. Ada Musannaf Abdul Razzaq, Musannaf ya Ibnu Abi Syaibah dan lain sebagainya, itu pun nanti sebetulnya di pembahasan yang akan datang. Barulah nanti puncaknya adalah puncak tadwin itu adalah tahap penyaringan hadis. Setelah dikumpulkan harus diteliti. Ini hadisnya sahih enggak? Ini benar enggak Nabi nyampaikan? Maka mulai diseleksi. Ya, diseleksi satu-satu hadisnya. Mana ini sanad yang benar? Mana sanadnya orang-orang yang ada pendustanya, ada yang mutahambil kadibnya? Dipilih-pilih sanadnya, mulai pilih-pilih. Kemarin kan makanya dilihat ada namanya Nuzul, ada namanya Ali pun ada yang sifah, ada yang adad. Mulai itu mereka diteliti. Ya. Maka setelah mulai dipediki, dibedakan mana yang sahih, mana yang dhaif, barulah ada namanya kitab induk. Kitab apa? Induk. Kitab induk apa? Yaitu yang 6 nanti akan kita pelajari. Bukhari, Muslim, Sunan Abi Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Itu namanya kitab induk. Yang mereka sudah mulai apa? Meneliti, memisah-misah mana yang sahih, mana yang dhaif. Maka ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya, dan lainnya yang akan kita jelaskan. Jelas itu rangkuman pembahasan kita hari ini. Jadi penyusunan hadis itu baru dilakukan di zaman siapa? Umar ibn Abdul Aziz. Umar ibn Abdul Aziz, beliau memerintahkan siapa? Muhammad ibn Ibnu Syihab Az-Zuhri. Ya, beliau memerintahkan untuk mengumpulkan hadis, kemudian mulai muncul kitab-kitab seperti kitab Muwatta'nya Imam Malik, Musannaf, barulah datang buku induk setelah apa? Memilih-milih mana yang sahih dikumpulkan. Maka Bukhari punya syarat nanti. Syaratnya Imam Bukhari, saya hanya akan menuliskan, memasukkan ke dalam kitab Sahih Bukhari hanya hadis-hadis yang diriwayatkan rawinya ketemu secara langsung. Saya nggak mau sezaman. Karena sezaman bisa jadi nggak ketemu. Kalau nggak ketemu kemungkinan bohongnya ada. Makanya Bukhari sangat ketat. Saya hanya akan memasukkan hadis-hadis ke Sahih Bukhari yang hadis-hadisnya itu satu dengan rawinya saling ketemu. Makanya ashahul kutub ba'dal Quran Sahih Bukhari. Sepakat para ulama. Buku yang paling sahih yang ada di muka bumi ini setelah Al-Quran adalah kitab Sahih Bukhari, baru Sahih Muslim, baru kitab sunnah-sunnah yang lainnya. Nah itu yang
Nanti akan kita bahas mungkin di Ramadan yang akan datang biidznillah ta'ala tentang Ummahatus Sitt, 6 buku induk, 6 buku induk. Nah itu akan kita bahas, apa Bukhari, apa itu Muslim. Sekali lagi, kalau di fakultas hadis justru ini per semester dibahas. 1 semester Sahih Bukhari, 1 semester Sahih Muslim, 1 semester sehingga 6 semester terbahas 6 kitab ini. Gitu kan ya. Dimulai dari biografinya, siapa Imam Bukhari, berapa jumlah hadisnya, apa kelebihannya, dan semuanya yang berkaitan dengan Sahih Bukhari. Tapi baru kita baca secara singkat yang ada di kitab ini. Nah, Iqra. قال مؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلوم وعلوم مشايخنا في الدارين منه. تدويد الحديث. لم يكن الحديث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الأربعة الراشدين مدونا كما دون فيما بعد. وقد روى البيهقي في المدخل عن أروة بن الزبير أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أراد أن يكتب السنن فاستشار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فأشاروا عليه أن يكتبها فطفق عمرو يستخير الله فيها شهرا ثم أصبح يوما وقد أزم الله له فقال إني كنت أردت أن أكتب السنن وإني ذكرت قوما كانوا قبلكم كتبوا كتبا فأكبوا عليها وتركوا كتاب الله وإني والله لا ألبس كتاب الله بشيء أبدا. Baik. Jadi ini hanya penegas dari apa yang sudah kita jelaskan. Jadi memang pada zaman Nabi SAW lam yakunil hadits fi ahdi Nabi SAW wa khulafa'il arba'a ar-rasyidin mudawwanan. Jadi memang belum disusun pada zaman Nabi dan juga khulafa'ur rasyidin yang 4 ya, belum disusun sama sekali, belum dikodifikasi sama sekali. Ya, kama duwina fima ba'd, sebagaimana ini baru akan tersusun setelahnya tadi. Pada zaman siapa? Umar bin Abdul Aziz. Jadi memang zaman Nabi, zaman sahabat belum tersusun. Walaupun niatannya sudah ada di zaman Umar. Umar sudah punya niatan. Makanya mari kita baca. Wa qad rawal Baihaqi, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Baihaqi di dalam Al-Madkhal dari Urwah ibn Zubair, anna Umar ibn Khattab radhiyallahu taala an arada an yaktubas sunan. Lihat. Jadi niatannya sudah ada pada zaman siapa? Umar, tapi tidak bisa kita katakan disusunnya pada zaman Umar karena memang belum tersusun sama sekali. Dan lihat ini kehati-hatiannya Umar. Jadi Umar pernah ada keinginan ingin menulis sebuah kitab yang mengumpulkan hadis-hadis mengenai hukum selain akidah. Kitab Sunan. Fastasyara ashab Rasulillah bidalik, dan lihat. Sekelas Umar ingin memutuskan sebuah perkara, enggak egois. Dia bermusyawarah dengan para sahabat yang lain tentang rencana ingin apa? Mengumpulkan hadis, menyusun hadis. Padahal dia khalifah tertinggi, tapi memutuskan perkara besar dengan cara musyawarah. Fa asyaru alaihi an yaktubaha. Akhirnya sepakat sebetulnya para sahabat, sudah kita kumpulkan, kita susun, kita tulis. Tapi lagi-lagi Umar berhati-hati. Fatafiqa Umar yastakhirullah fiha syahran. Gak langsung dia lakukan. Umar selama 1 bulan istikharah sama Allah. Minta petunjuk sama Allah, beristikharah selama 1 bulan. Kumpulkan, jangan kumpulkan, jangan. Karena mungkin Umar masih terngiang-ngiang dengan sabda Nabi kan. Jangan ditulis selain Al-Quran. Jadi bukan tidak boleh, tapi lebih kehati-hatian. Dan nanti akan dijelaskan di akhir. Wa qad azamallahu lahu. Allah subhanahu wa ta'ala ya, sudah memberikan petunjuk, memantapkan hati Umar sebetulnya akan ditulis. Tapi apa kata Umar? Inni kuntu aradtu an aktubas sunan. Dulu aku ingin sekali mengumpulkan hadis-hadis berkaitan dengan hukum, bukan akidah. Ya, hukum, hadis-hadis yang berbicara tentang hukum. Kalau zaman sekarang seperti kitab Umdatul Ahkam, Bulughul Maram, itu hadis-hadis tentang hukum fikih semuanya. Wa inni dzakartu qauman kanu qablakum katabu kutuban fa aqabbu 'alaiha. Nah, ini yang jadi alasan Umar akhirnya tidak jadi menyusunnya pada zaman itu. Beliau apa? Beliau teringat satu kaum sebelum kalian, maksudnya ingat orang-orang terdahulu
Yang mereka menulis kitab-kitab, kemudian mereka lebih memperhatikan kitab-kitabnya dibandingkan Al-Quran. Jadi alasannya adalah khawatir orang lebih fokus ke hadis dibandingkan Quran. Jadi niatannya sudah ada pada zaman siapa? Umar. Tapi Umar membatalkan ini karena khawatir nanti orang semua sibuk dengan hadis, lupa dengan Quran. Ya, lupa dengan Al-Quran. Wa taraku kitaballah. Mereka meninggalkan kitab-kitab Allah yaitu Al-Quran. Wallahi kata beliau, la albisu kitaballahi bisyai'i abada. Demi Allah, aku tidak ingin mencampur adukan antara kitab Allah dengan sesuatu apapun selamanya. Saking ta'zimnya dengan Quran. Akhirnya nggak jadi tuh zaman Umar. Nah, walamma kanat khilafatu Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah wa khafa min dhaya'i aw min dhiya'il hadith kataba ila qadhihi fil Madinah Abi Bakar ibn Muhammad ibn Amr ibn Hazm undur ma kana min hadithin Nabi sallallahu alaihi wasallam faktubhu fa inni khibtu durusal ilmi wa dhahabal ulama'i wa la taqbal illa haditha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal tubshu al ilma wal yajlisu hatta ya'lama man la ya'lam fa innal ilma la yahlik hatta yakuna sirran wa kataba ilal afaq bidzalika aidan thumma amara Muhammad ibn Syihab az-Zuhri bitadwiniha. Ini kisahnya. Maka ketika pada zaman Khalifah Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah, beliau khawatir jika hadis ini akan hilang. Karena tadi sahabat sudah banyak meninggal, tabi'in sudah mulai banyak nyebar kemana-mana, ulama sudah banyak yang meninggal, kemudian beliau nulis surat. Suratnya ditujukan kepada Qadhi Madinah, kepada gubernur Madinah. Saat itu Abu Bakar ibn Muhammad ibn Amr ibn Hazm. Apa isi khutbahnya, isi tulisannya tadi? Ungdur kata beliau. Makana min hadithin Nabi faktubhu. Lihatlah hadis-hadis Nabi lalu tulislah. Sungguh aku khawatir jika ilmu dan ulama akan hilang. Ya. Fa inni khibtu durusal ilmi wa dhahabal ulama. Aku takut ilmu itu hilang dan juga para ulama hilang. Wala taqbal illa haditsar Rasul. Tapi beliau sudah kasih catatan di awal. Jangan kamu terima kecuali hadis Rasul. Artinya apa? Hati-hati dalam mengumpulkan hadis. Yang ingin dikumpulkan betul-betul hadisnya Nabi. Ya. Wal tufshul ilma, kemudian sebarkanlah ilmu. Wal tajlisu hatta ya'lama man la ya'lam. Masyaallah. Arahannya seorang pemimpin yang paham agama, dia bilang apa? Setelah hadis itu dibukukan, sebarkan ke penjuru-penjuru dunia. Kemudian buat majelis-majelis ilmu supaya orang yang nggak tahu jadi tahu. Masya Allah. Dan sekali lagi ini menunjukkan kepada kita bahwa cara metodologi belajar dari zaman dulu seperti ini. Duduk di majelis ilmu secara klasik, baca hadis, terjemahkan syarah, baca syarah, dibaca di syarah. Sampai seperti itu. Dari zaman dulu. Pembelajaran metode hadis adalah dengan cara, ya kalau bahasa kita apa? Sorogan, gitu kan ya. Sorogan itu ya tadi, gurunya dengarkan, dibacakan oleh muridnya, kemudian disyarah. Disyarah, gitu kan. Fa innal ilma la yahliku hatta yakuna sirran. Karena kata beliau sesungguhnya ilmu itu tidak akan sirna hingga menjadi tersembunyi. Wa kataba ilal afaq bidzalika aidha. Maka beliau juga nulis surat ke seluruh negeri. Semua gubernur dia surati dengan surat ini. Masya Allah. Dan ini kebaikan diantara kebaikan siapa? Umar ibn Abdul Aziz. Yang kita tahu beliau adalah salah satu pemimpin, salah satu khalifah, salah satu ya pemimpin Islam yang saleh, yang adil, yang keadilannya betul-betul dirasakan oleh kaum muslimin di banyak tempat. Dan ini diantara kebaikan, berapa pahala yang didapatkan oleh Umar ibn Abdul Aziz. Kekuasaan yang dia miliki untuk kemanfaatan kaum muslimin. Dia betul-betul pakai kepemimpinannya untuk kemanfaatan kaum muslimin. Bayangkan, pemimpin kalau sudah tanda tangan, sudah teken, mau nggak mau orang ikut semua kan. Maka dia tulis semua, gubernur, dia kirimkan surat tadi. Maka mulailah, thumma amar Muhammad ibn Syihab az-Zuhri bitadwiniha. Mulailah orang yang pertama kali diperintahkan siapa? Muhammad ibn Syihab az-Zuhri rahimahullahu taala, fakana awwalu man sannafa fil hadits. Maka kalau kita tanya siapa orang yang pertama kali menyusun hadis, Muhammad ibn Syihab az-Zuhri atas perintah
Umar ibn Abdul Aziz. Atas perintah Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah, wa kana dzalika ala ra'si mi'ah sanah minal hijr. Yaitu terjadi pada penghujung tahun ke-100 Hijriah. Jadi masih jauh sekali lihat. Hadis baru mulai dikumpulkan 100 tahun berikutnya. Ya, tahun 100 Hijriah. Tsumma tataba'an nasu fi dzalik. Mulailah manusia ngikutin. Wa tanawwa'at turuquhum fi tasnifil hadis. Barulah masing-masing mengumpulkan hadis, nyusun hadis. Nah, lalu bagaimana cara nyusun hadisnya? Metodenya seperti apa? Turuqu tasnifil hadis ala naw'ain. Cara menyusun kitab hadis itu dua. Satu, tasniful usul. Penyusunan kitab pokok, kitab induk. Wa hiya allati yusnadu fiha al-hadis minal musannif ila ghayatil isnad. Yang dimaksud dengan penyusunan pokok adalah penyusunan hadis dengan sanad dari penyusun sampai isnad yang paling akhir. Misalkan anak yang nyusunnya nih, nyusun kitab hadis, ngumpulin. Maka sanadnya dari saya sampai kepada yang paling tertinggi terakhir, kepada sahabat. Makanya biasanya kenapa selalu dikatakan misalkan hadis man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Hadis ini dikeluarkan oleh siapa? Imam Muslim dari sahabat yang mulia, dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi yang mengeluarkan hadisnya siapa? Muslim. Imam Muslim maksudnya ngumpulin hadis sampai nanti kepada perawinya. Kan begitu. Itu makanya kitab pokok, induk. Makanya kitab induk itu cuma 6 tadi. Bukhari, Muslim, dan kitab Sunan yang 4. Gitu. Lalu caranya bagaimana? Yang pertama, di awal-awal, at-tasnifu alal ajza. Dulu sebelumnya, nyusunnya itu per juz. Per juz. Dibuat juz kitab. Juz tentang pembahasan. Tapi dibuatnya per juz. Bi an yaj'al likulli babin minal abwabil ilmi juz'un khas mustaqil. Yaitu dengan cara mengumpulkan setiap permasalahan ilmu dalam satu juz. Yang saling terpisah dengan yang lain. Misalkan ini juz pembahasan janaiz, tentang hukum jenazah. Ini juz tentang permasalahan sholat, juz tentang permasalahan zakat, puasa. Itu dibuatnya berapa? Per juz. Ya. Fayaj'al libabi sholati juz'un khas. Tuh. Mereka buat ini juz tentang bab sholat, juz tentang bab zakat, dan seterusnya. Dan ini cara Az-Zuhri di awal. Jadi Zuhri mengumpulkan menyusun hadis itu awalnya per juz. Juz bab sholat, juz bab zakat, juz bab haji. Jadi dipisah-pisah untuk memudahkan. Kemudian zaman berikutnya at-tasnifu alal abwab. Dikumpulkan dalam bentuk berbab. Ya, dibentuk dalam bentuk per bab. Yaitu menjadikan dalam satu bagian terdiri dari beberapa bab dan menyusunnya berdasarkan tema. Nah, seperti zaman sekarang. Misalkan gini, kalau zaman sekarang kalau antum buka misalkan kitab Umdatul Ahkam. Misalkan gini, Kitabus Shalah. Kitabus Shalah lalu ada bab-babnya. Bab sholat fardu, bab sholat sunnah, bab sholat kusuf, bab sholat Idul Fitr, Idul Adha. Jadi sebelumnya per juz saja. Per juz, sekarang di satu juz, satu buku misalkan. Kitab namanya Umdatul Ahkam. Tapi dalam satu buku ini dibagi menjadi bab. Bisa dipahami? Jadi bab. Ya. Dibagi-bagi menjadi bab. Contohnya adalah yang digunakan oleh Imam Bukhari. Coba kalau kita baca Bukhari. Kan, kalau salah di sini ada kajian Adabul Mufrad ya. Sama Ustaz Thalib ya. Sahih Bukhari kan? Nah, Sahih Bukhari. Itu kan per bab kan? Bab Bad'ul Wahyi, bab tentang permulaan turunnya wahyu, gitu kan? Baru jelaskan. Ada lagi bab sholat, bab zakat terus. Nah, itu udah zaman Imam Bukhari, Imam Muslim sudah menggunakan contohnya apa? Per bab. Jelas? Kemudian yang ketiga, at-tasnif alal masanid. Penyusunan berdasarkan musnad. Berdasarkan apa? Musnad. Bihaitsu yajma' ahadits kulli sahabi ala hidah. Nah,
Adapun musnad itu adalah mengumpulkan berbagai hadis setiap sahabat pada satu bagian. Nah, musnad itu biasanya ngumpulin, ini hadisnya Abu Bakar, ini hadisnya Umar, ini hadisnya Utsman. Masing-masing dibuat satu-satu. Oh, ini hadisnya Abu Bakar, hadisnya Umar, hadisnya Utsman. Itu namanya apa? Musnad. Makanya fayadkur fi musnad Abi Bakar jami'a ma rawahu an Abi Bakar. Jadi dibikin, ini musnadnya Imam Ahmad, tapi khusus semua hadis-hadis yang jalurnya Bukhari. Ini semua jalur Abu Bakar. Ini hadis-hadis yang semua sampai kepada Umar. Masing-masing sahabat satu-satu. Bisa dipahami? Wa fi musnadi Umar, ini musnadnya Umar, berarti riwayat-riwayat dari siapa? Umar ibn Khattab. Dan ini dipakai oleh Imam Ahmad. Makanya Imam Ahmad tadi punya apa namanya? Musnad Imam Ahmad. Jadi mudahnya begini. Dulu penyusunan hadis itu pertama dibuat per juz. Juz sholat, juz zakat, juz haji, juz yang lain. Juz itu berarti kan per buku gitu kan ya. Kemudian pada zaman Imam Bukhari, Imam Muslim dibuat dalam satu buku satu. Tapi dalam satu buku ada berapa? Bab sholat, bab puasa, bab zakat. Ada namanya musnad. Musnad itu adalah kumpulan riwayat-riwayatnya sahabat. Oh, ini musnadnya Abu Bakar, musnadnya Umar, musnadnya Utsman. Semua riwayat tentang Abu Bakar ditaruh di satu buku. Musnadnya Umar ditaruh satu buku. Musnadnya Utsman ditaruh satu buku. Dan yang membuat seperti ini siapa? Imam Ahmad. Makanya Imam Ahmad punya apa namanya? Musnad. Ini kitab induk. Jadi kitab induk itu berarti 3 macamnya. Bentuknya juz, bentuknya bab, bentuknya musnad. Wadih? Jelas? Nah. Ada yang kedua namanya tasniful furu'. Cabang. Kalau pokok tadi ada 3. Ada per juz, per bab, musnad. Ada namanya cabang, furu'. Wahiyallati yang kuluha musannifuha minal usul ma'zuwatan ila asliha bi ghairi isnad. Nah, Bapak-bapak sekalian, bedanya kalau kitab induk itu ada isnadnya. Ada rawinya, an, itu ada semua. Coba kita baca Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Daud, Sunan Tirmidzi, itu dibacakan semua an. Dan antum kalau duduk di majelisnya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizahullahu taala, itu dibacakan. Dan nanti beliau akan sebutkan, misalkan gini, an A'mash, siapa itu A'mash, dia sebutkan, dan itu beliau hafal. Beliau itu buta. Terakhir beliau nggak bisa lihat katanya, dan sudah sangat sepuh. Tapi beliau hafal nama-nama rawi hadis. Nanti dibacakan Sahih Bukhari. An fulan, berhenti di satu, nanti dulu disebutkan. Fulan, A'mash, fulan, A'raj, fulan, Masya Allah. Makanya beliau kajiannya itu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, terus selama di majelisnya beliau itu membahas kutubus sittah. Baik secara sanadnya termasuk syarah hadisnya. Makanya antum lihat sekali lagi, majlis paling penuh di Masjid Nabawi adalah majlisnya beliau. Namun sekarang beliau sudah pensiun, sudah karena sakit yang ya sudah sepuh lah ya, makanya digantikan oleh putranya Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad. Nah, adapun yang tasniful furu' ini biasanya nggak pakai sanad, langsung an Abi Hurairah. Contohnya misalkan apa? Antum belajar hadis Arba'in Nawawi, itu furu' bukan usul. Makanya di kitab Arba'in nggak disebutin tuh apa? Sanadnya lengkap, betul atau tidak? Kitab Umdatul Ahkam, Bulughul Maram, apalagi buku-buku hadis selain yang induk tidak disebutkan apa? Rawinya, sanadnya. Makanya antum lihat, di sini dikatakan tasniful furu', yaitu penyusunan kitab hadis di mana penyusunnya sekedar menukil. Nukilnya dari mana? Buku induk. Makanya di bawahnya apa biasanya? Rawahul Bukhari wa Muslim, rawahu Ahmad, rawahu Tirmidzi. Ya, seperti ini misalkan. Kitabul Muharrar. Kecil ya. Nah, misalkan gini. Langsung kan an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala qala Rasulullah sallam. Lalu di bawahnya dikasih footnote, rawahu Bukhari, rawahu Muslim, nomor sekian. Dan Masya Allahnya lihat bahwa di kitab induk itu, misalkan antum lihat buku ini benar nggak ada di Bukhari, maka kita lihat kitab induknya nomor 1093, maka kita buka induknya, benar nggak ada di kitab induknya. Dan
Dan itu luar biasanya. Antum bayangkan, zaman dulu gimana mereka nyusun yang seperti ini. Sekarang, coba sekarang aja kita bikin skripsi, bikin tesis, bikin disertasi, itu paling mumet itu ketika taruh apa? Footnote kan di bawah, subhanallah. Footnote itu kadang bikin ribetnya luar biasa. Dari mana dicari? Dulu bayangin belum ada secanggih sekarang pakai komputer, tinggal klik muncul footnote nomor 1, klik footnote nomor 2, betul? Iya nggak Pak? Saya makanya subhanallah ketika belajar hadis itu betul-betul apa ya? Ya memang kalau bukan taufik dari Allah nggak ada kayaknya orang-orang model begini gitu. Mereka betul-betul sampai rumus tuh, ketika belajar takhrij itu sampai kepala Allahu Akbar, ini belajar apa? Apalagi ketika lihat buku rumus ini huruf ta, huruf kha. Ini dulu geleng-geleng kepala, gimana dulu mereka belajarnya ulama dulu. Betul kan? Kita sekarang tinggal buka Maktabah Syamilah, bahkan tinggal klik kha, muncul semua. Pret, Bukhari. Kita buka sekarang nama Abdullah, semua muncul kata Abdullah semua. Makanya subhanallah, di antara penemuan zaman sekarang yang sangat bermanfaat bagi pengembangan ilmu adalah adanya Maktabah Syamilah. Terus terang, itu penemuan teknologi yang sangat manfaat buat umat. Dulu bayangin, antum bayangin, mau nulis hadis, buktikan hadis Bukhari 193, dicari bukunya, kumpulin. Lihat hadis fulan, gimana mau tahu kredibilitas si fulan, ini orangnya jujur atau tidak, dicari. Namanya siapa? Abdullah, dicari huruf buku itu misalkan depannya ba, ain. Oh berarti Abdullah itu pakai huruf ain. Itu satu buku, nama Abdullah semua Pak, ribuan nama Abdullah di situ. Antum cari, ini Abdullah yang mana? Cari Abdullah. Subhanallah. Itu betul-betul perjuangan ulama dahulu. Sekarang kita tinggal An Abi Hurairah qala Rasulullah SAW at-tasbihu lirijal wa tasfiq lin nisa fi shalah. Riwayat siapa nih? Oh, riwayatnya Bukhari nomor berapa? 1203. Kalau ragu buka bukunya. Oh iya benar ada. Berarti udah sahih. Gitu kan? Nah, ini kitab apa namanya? Furu'. Jadi kitab furu' itu ngambil hadisnya dari mana? Induk. Baru dicantumkan. Nah, gitu kan? Jadi baru dicantumkan. Jadi mengutip hadis-hadis dari kitab induk kemudian menyandarkannya kepada kitab induk tanpa disertai penyebutan sanad. Jadi kenapa mereka nggak nyebutin sanad kira-kira? Ya sudah sahih, orang Bukhari udah nyusun, ini Bukhari udah nyusun nih. Sanad-sanadnya udah nggak usah lagi kita capek-capek gitu kan bahasanya gitu kan. Masya Allah. Jadi luar biasa Imam Bukhari. Makanya sekali lagi, sampai ada orang yang nggak percaya kalau Imam Bukhari bisa mengumpulkan hadis sebanyak itu. Sampai mereka sampai ada yang ngitung istilahnya pakai hitungan logika matematika. Umur beliau lahir sekian, mulai belajar tahun sekian. Beliau mulai mempelajari hadis tahun sekian. Kok bisa mengumpulkan hadis sebanyak itu? Dihitung waktu 24 jam beliau. Kapan beliau makan, kapan beliau minum. Sampai ada orang, sampai seorang profesor itu nggak percaya, dan itu sampai dikritisi. Kalau tidak salah seorang profesor di Mesir, dia bilang kayaknya bohong Bukhari ini ngumpulkan hadis sahih Bukhari katanya. Karena kalau secara logika hitungan nggak mungkin. Dia kapan tidurnya, kapan makannya gitu kan. Sejumlah hadis dia kumpulkan, dia bahas sanadnya, dia teliti. Karena memang subhanallah Pak, luar biasa. Ya. Sekarang kita tinggal lakukan hasilnya saja. Antum bayangin, ya, antum bawa buku kecil ini aja udah mumet bacanya gitu kan. Mumet Pak, ngapalin nama orang mumet. Tapi ada zaman sekarang ya, kita ambil contoh lah tadi, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala, ketika ngisi beli hafal fulan. Matanya nggak bisa lihat, buta, nggak bisa lihat, hafal. Ini luar biasanya para ulama terdahulu ya. Jadi metode penyusunan ini juga memiliki beberapa cara ya. Satu, jadi sekarang kita bicara yang cabang. Yang cabang juga sama. Yang pertama adalah tasnifu alal abwab, pakainya per bab. Seperti Bulughul Maram. Coba antum buka Bulughul Maram. Itu per bab. Bab haji, bab sholat, bab puasa, bab zakat. Itu lebih mudah. Nah, sama ini. Kitabul Muharrar juga per bab. Kita lihat misalkan ini karena buku fikih, hadis fikih, dia mulai dari misalkan Kitabu Sholah. Harusnya dari Kitabu Toharoh. Ini semester 2 soalnya. Ini semester 2 karena buat per semester supaya mudah ngafalnya. Jadi satu semester. Nanti dimulai misalkan di sini semester 2 Kitabus Sholah. Bab fardus sholah, kewajiban sholat. Ada lagi bab mawaqitus sholah, bab waktu sholat. Kemudian terus bab sholat, babul adzan, terus yang berkaitan dengan sholat. Dan rata-rata buku hadis fikih itu berbicara seperti itu. Umdatul Ahkam misalkan. Dan Masya Allah, sebetulnya kitab Umdatul Ahkam itu Anda merasakan bahwa enak ngajar pakai kitab Umdatul Ahkam itu, Masya Allah. Ya, apalagi pakai syarahnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kitab Tanbihul Afham bi Syarhi Umdatil Ahkam. Ya. Atau misalkan kita Bulughul Maram.
Sebetulnya anak punya cita-cita sekali, pengen ada majelis bahas kitab Bulughul Maram sampai habis. Yang disyarah oleh Syekh Shalih Fauzan itu sekitar 15 atau 25 jilid. Ya. Mana ada satu kajian di salah satu masjid, kitab Umdatul Ahkam itu udah berapa tahun ya sekarang? Hampir 2 tahun mungkin, itu belum selesai. Itu cuma 1 jilid. Tapi jujur Anda punya cita-cita pengen selama hidup bisa buat kajian yang namanya kitab Bulughul Maram, syarahnya selama sebanyak itu. Ya, itu nikmat dari Allah ya, kalau bisa menyelesaikan. Nah, itu contohnya. Kemudian yang kedua, at-tasnif murattaban 'alal huruf. Nah, ada lagi penyusunannya berdasarkan urutan huruf. Seperti Al-Jami' As-Shaghir karya Imam As-Suyuti, per huruf. A, ba, ta. Berarti hadis yang berkaitan dengan misalkan apa namanya? Hal yang berkaitan dengan hadis yang berkaitan huruf A, huruf ba dan lain sebagainya. Ini contoh daripada kitab-kitab furu' cabang. Maka masih banyak metode penyusunan lain selain 2 bentuk di atas berdasarkan pertimbangan ahli hadis dalam penerapan dan pelaksanaannya. Jadi mudahnya adalah bahwa penyusunan hadis itu ada kitab induk, ada kitab furu'. Kitab induk awalnya per juz, per bab, sama musnad. Furu' juga sama, ada per bab, ada dibaginya sesuai dengan huruf. Maka wallahu ta'ala alam, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala selama 10 pertemuan kita menyelesaikan ya sampai kepada tadwinus sunnah, proses penyusunan as-sunnah. Jadi ini baru setengah sebetulnya. Anak kira bisa selesai sampai akhir di Ramadan ini, tapi belum ternyata. Jadi memang karena faktanya satu ini dipakai 1 tahun. Nah, kita anggaplah baru belajar setengah tahun ini. Ya, masih setengah tahun lagi. Ya, Masya Allah. Bayangkan antum bisa paham, buktinya antum bisa ngikutin kan. Ketika murojaah antum masih ingat, Masya Allah. Ini nikmat dari Allah. Padahal ini buku dipakai selama 2 tahun. 1 tahun bagian awal, 1 tahun bagian kedua. Kita alhamdulillah dalam 10 tahun minimal. Kebayanglah, oh begini loh dulu hadis itu disusun. Oh begini ternyata kitab-kitab hadis. Oh begini ternyata perjuangan ulama menuntut hadis. Oh begini ternyata Masya Allah. Itu paling tidak menggugah kita bahwa Islam ini agama yang betul-betul sempurna. Tercatat rapi semuanya. Dan mudah-mudahan paling tidak ini ngasih motivasi buat kita untuk semangat menuntut ilmu. Bahwa kita ini belum ada apa-apanya. Tadi bayangkan Imam Bukhari kapan makannya, kapan minumnya itu beliau. Ya. Kalau hitung pakai antara umur beliau di dunia dengan jumlah hadis yang beliau kumpulkan, itu kadang gak masuk logika. Tapi lagi-lagi itulah taufik dari Allah. Makanya coba antum lihat, ada sebagian asatidah kita, waktunya sibuk. Ngisi kajian iya, ngajar iya, tapi masih sempat bikin buku. Ada di antara asatidah kita. Antum lihat, kalau bukan taufik dari Allah, susah itu rasanya Pak, bagi waktu, dan memang susah. Ya, kayak misalkan kita sekarang mau, Anda tidak mencontohkan diri anak, kita contohkan para asatidah yang Masya Allah. Mereka mau ngisi kajian gak mungkin tiba-tiba datang langsung bawa buku ngomong, gak mungkin, mustahil itu. Pasti mereka nyempatkan waktu untuk murojaah di rumah, itu pasti. Mau sepintar apapun ustadznya, pasti baca dulu di rumah. Ya, baca dulu, murojaah dulu. Kadang subhanallah, mereka sudah baca murojaah, punya keluarga juga, harus kerja juga, harus cari nafkah juga. Tapi kadang masih produktif, menghasilkan buku, menghasilkan karya ilmiah, Masya Allah. Jadi yang membedakan apa? Taufik dari Allah. Waktu mereka berkah waktunya, manfaat buat umat. Nah maka kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan 10 hari yang sudah kita pelajari bersama, kita lewati bersama, ini jadi kebaikan untuk kita semua. Ya sebetulnya anak ingin sekali menyelesaikan sampai akhir, namun qadarullah memang waktu yang sangat terbatas karena ada keperluan lain yang memang harus diselesaikan, sehingga hanya bisa meluangkan waktu 10 hari. Namun mudah-mudahan yang 10 hari ini 10 hari yang berharga bagi kita. Paling tidak sekali lagi niatkan, anak sebagaimana sampaikan, bahwa ketika kita duduk di majelis ilmu di bulan puasa, niatkan dalam rangka ngejaga kualitas puasa kita. Dibandingkan kita ngobrol, dibandingkan kita ngabuburit melihat sesuatu yang gak pantas kita lihat, ya kita murojaah. Walaupun kadang pusing, paham gak paham gak apa-apa. Ya paling tidak Masya Allah, paham gak paham kita tahulah bagaimana dulu para ulama kita berjuang. Ya para ulama kita
juang. Maka alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, berarti program yang kedua ini alhamdulillah sudah berjalan dan mudah-mudahan bermanfaat untuk ana yang menyampaikan dan untuk antum semua. Bagi kami ini bagian daripada murojaah. Mau nggak mau Pak, saya harus baca lagi. Ya, mau nggak mau. Ya, sebelum datang anda dapat manfaat. Mau nggak mau harus baca lagi, nyari lagi, ngambil contoh, cari lagi, baca lagi. Ini manfaat buat anda pribadi. Ya, manfaat buat anda pribadi dan mudah-mudahan ini juga manfaat buat antum semua. Dan ana mohon maaf jika selama 10 hari pertemuan ini ada kata-kata yang kurang pantas, terlalu cepat ngejelasinnya atau nggak paham. Ya, mudah-mudahan di waktu berikutnya bisa lebih lapang waktunya, bisa lebih luas sehingga kita bisa menyelesaikan daripada pembahasan kitab ini. Dan sekali lagi mudah-mudahan ini jadi hujah kita di hadapan Allah bahwa kita pernah belajar hadis. Dan ini mudah-mudahan bagian daripada hujah bahwa kita mencintai Nabi SAW. Karena bentuk cinta kepada Nabi adalah belajar hadis-hadisnya. Memperjuangkan syariat Nabi adalah dengan mempelajari sunnah-sunnah Nabi SAW. Mudah-mudahan duduknya kita selama 10 hari ini menjadi hujah yang dapat menjadikan kita dekat dengan Nabi SAW. Ya, siapa di antara kita yang tidak mau berkumpul dengan Nabi SAW? Siapa yang tidak ingin dekat dengan Nabi SAW? Maka mari kita niatkan 10 hari kita belajar mustalahul hadis. Mudah-mudahan ini bagian daripada ikhtiar kita untuk mencintai hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa besok insyaallah ujian sudah dibuatkan soalnya. Ya, antum boleh ngisinya besok, lusa, ba'da lusa, sampai sepekan silahkan. Sesuai dengan kemampuan, tapi tidak perlu buka buku. Ya, setiap kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap kita jujur kepada dirinya masing-masing dan ya antum dapat nilai 100 juga ya alhamdulillah, nggak dapat juga nggak apa-apa kan ya, nggak akan juga tiba-tiba nggak boleh datang lagi ke masjid Al-Ikhlas kan, nggak kan, insyaallah. Barakallahu fikum, itu yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.